Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada webinar tentang manajemen risiko, khususnya tentang bagaimana penyusunan portfolio risiko perusahaan yang efektif. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema webinar sebelumnya, ya, terkait dengan proses risiko berbasis ISO 31000 versi 2018. Kita sudah melakukan analisa risk assessment, kita sudah melakukan perlakuan risiko, monitoring, evaluasi, dan sebagainya yang merupakan bagian daripada proses risiko berbasis ISO 31000. Nah, ujung dari proses risiko adalah kita harus menghasilkan profil risiko. Pertanyaannya adalah bagaimana sih menyusun profil risiko perusahaan yang efektif? Nah, ini seringkali ya teman-teman, kita sudah melakukan proses risiko, tetapi kok output daripada proses risiko berupa profil risiko ini kayaknya belum bisa diandalkan untuk mengendalikan risiko perusahaan. Nah, seperti apa sih proses penyusunan profil risiko tersebut yang menurut kita lebih efektif lah ya, dan didukung oleh seluruh komitmen risk owner dan pengurus perusahaan. Nah, saya izin akan sharing terkait bagaimana sih menyusun profesi perusahaan yang efektif. Nah, sebelum kita mengenal atau melakukan penyusunan profesiko, kita harus sepakat dulu nih ya, terkait dengan definisi dari profil risiko. Nah, profil risiko adalah penilaian terstruktur mengenai jenis dan tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu entitas, perusahaan, proyek, atau individu. Jadi, seberapa besar, ya, seberapa luas risiko yang akan memapar suatu entitas yang bisa mengganggu pencapaian sasaran entitas tersebut. Nah, ini mencakup analisa tentang ancaman yang mungkin terjadi. Seberapa besar dampaknya kalau risiko atau ancaman itu terjadi bagi perusahaan atau entitas, sehingga sasaran entitas itu terganggu atau bahkan tidak tercapai. Serta bagaimana sikap atau kesediaan entitas tersebut dalam menghadapi risiko. Terus perspektifnya bagaimana? Apakah risiko itu diterima, apa risiko ditolak, risiko itu diturunkan, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan muncul ketika kita lengkap ya melakukan proses risiko dimulai dari risk assessment, risk treatment, ya, dan monitoring dan review. Nah, itu yang menurut kita harus kita sepakati dulu ya, ruang risiko profil risiko yang berbasis ISO 31000. Sementara untuk pengertian menurut ISO 31000 versi 2018, ya, dalam terminologi ISO, profil risiko adalah deskripsi atau gambaran keseluruhan dari setiap set risiko, setnya, sekumpulan. Set risiko ini bisa mencakup seluruh organisasi, bagian organisasi, atau hanya pada proyek tertentu. Jadi profil risiko ini bisa dihasilkan dari proses identifikasi dengan pendekatan, misalnya pendekatan program kerja, KPI, unit kerja, sasaran strategis lainnya, yang menurut kita perlu kita kendalikan risikonya, sehingga sasaran strategis, sasaran perusahaan itu bisa kita capai. Profil risiko memberikan gambaran tentang besarnya ketidakpastian. Besarnya ketidakpastian ini bisa dilihat dari hasil analisa risiko. Berapa sih probability, berapa sih dampaknya, ya. Nah, ini yang ada yang akan dihadapi ya dibandingkan dengan kriterianya. Nah, kalau ada analisanya seperti ini, kira-kira kriterianya apa? Apakah itu masuk yang moderat, tinggi, sedang? Nah, itu nanti akan kita lakukan pada saat evaluasi risiko dan setelah itu baru kita menentukan opsi-opsi pemilihan mitigasi risikonya. Nah, yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Jadi, sebelum melakukan profil risiko, kita harus punya ah, prosedurnya, harus punya template resistance-nya, harus punya ukuran kriteria probability, ya, kriteria risiko yang merupakan bagian dari expected atau historisnya direksi. Set-set itulah yang harus kita sediakan dulu sebelum kita melakukan penyusunan profil risiko. Nah, ini contoh set risiko yang tadi dikatakan ya dalam konteks organisasi nih ya. Contoh ada profil risiko strategis.
Ya, misal sebuah perusahaan telekomunikasi menghadapi risiko disrupsi teknologi dari komputer baru, profesionalnya akan menonjolkan risiko kegagalan inovasi sebagai risiko prioritas tinggi. Nah, ini jadi kalau perusahaan telekomunikasi, risiko yang akan memaparnya adalah biasanya risiko terkait dengan disrupsi teknologi. Apalagi sekarang kan ada perkembangan industri 4.0, 5.0 dan sebagainya tentu akan memapar ya perusahaan telekomunikasi. Ya, sehingga ini dibuatkanlah suatu set profil risiko yang strategis bagi perusahaan telekomunikasi atau di perusahaan lain. Jadi profil strategi ini setiap perusahaan itu beda-beda, apalagi industri. Ya, jadi semua disesuaikan dengan nature bisnis ya dan size perusahaan itu sendiri. Yang kedua, contoh profesi kepatuhan. Lembaga keuangan yang beroperasi di bawah regulasi ketat OJK. Nah, ini kan selalu melakukan regulasi-regulasi yang seringkali ya perusahaan-perusahaan tidak update gitu loh ya. Yang seringkali perusahaan tidak mengetahui sehingga dengan ketidaktahuan ya dan ketidakpahaman terhadap regulasi itu, nah seringkali nih perusahaan-perusahaan melanggar kepatuhan itu sehingga timbul risiko kepatuhan. Nah, ini risiko ini didominasi oleh risiko hukum, risiko patuhan, denda administratif, atau bahkan sampai pembekuan izin usahanya. Nah, ini dahsyat nih, ya. Ini harusnya menjadi perhatian seluruh perusahaan yang memang berada di bawah regulasi OJK. Yang ketiga contohnya adalah risiko project. Ya, misalnya kalau Anda punya project, kalau untuk perusahaan-perusahaan konstruksi, misalnya project jalan layang, jalan tol. Nah, ini sebuah proyek pembangunan infrastruktur yang memiliki porsi tinggi pada aspek keselamatan kerja, keselamatan karyawan, ya, lingkungan, dari berbagai macam yang akan terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan. Dan keterlambatan pasokan material akibat faktor cuaca. Jadi risiko set-set inilah yang nanti akan diakumulasikan, akan direkap menjadi profil risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan setiap tahun. Nah itu tujuannya. Jadi dari tersebut kita tahu, oh ternyata perusahaan tersebut terpapar dengan risiko-risiko yang sudah dikelompokkan ke dalam, misalnya kalau untuk LJKMD, Lembaga Jasa Keuangan Bank, sudah dengan PJK nomor 28 tahun 2025, sudah dikelompokkan tuh. Ada 9 jenis risiko utama. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan penyusunan profil risiko ini? Ya, jadi penyusunan prosesnya bukan hanya sekedar kegiatan administratif untuk mengisi tabel yang template research yang panjang nih. Apalagi kalau template research menurut APS KBUMN nih tahun 2024 itu panjang banget ya dan agak jelimet ya. Tetapi tujuan utama adalah bagaimana profil risiko itu bisa menciptakan nilai dan melindungi. How to protect and to create corporate value. Dengan pengelolaan risiko secara efektif, saya yakin sasaran perusahaan akan tercapai. Saya yakin perusahaan-perusahaan itu akan selain hanya mengidentifikasi ancaman, juga bisa mengidentifikasi peluang yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk bisa memperoleh pendapatan baru dari penciptaan inovasi-inovasi produk-produk baru yang kita yakini layak untuk dipasarkan dan akan mendapatkan profit. Nah, itu tujuannya. Jadi sekali lagi, profesiko ini kalau kita buat ala kadarnya ya tidak berkualitas, itu tidak akan berpengaruh kepada pencapaian sasar. Nah, pertanyaannya bagaimana sih membuat profesiko itu yang efektif ya dan efisien ya sehingga penilaian risiko kooperasinya optimal dan pencapaian sasarannya bisa tercapai. Nah, secara lebih spesifik, tujuan utama penyusunan profil risiko antara lain. Nah, satu, sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, setiap pengurus manajemen ya ketika mengambil keputusan ya terkait misalnya kalau di perusahaan asuransi ya terkait misalnya terhadap ah, keputusan penutupan atau akseptasi suatu pertanggungan. Nah, itu harus didasarkan pada data-data informasi profesiko dari pertanggungan tersebut.
atau ketika ingin melakukan proyek, ya, misalnya proyek konstruksi dan sebagainya, maka direksi manajemen harus disediakan materi bahan pengurusan itu bisa berupa profil risiko konstruksi. Apa aja sih yang risiko yang bisa menggagalkan pembangunan proyek itu? Apakah proyek jalan tol, jembatan layang, pelabuhan, dan sebagainya. Itu harus jelas, harus terbuka, dan harus didiskus semuanya. Sehingga si direksi atau manajemen tahu kira-kira risiko-risiko itu apa yang bisa menggagalkan tujuan tersebut dan bagaimana mitigasinya. Nah, sehingga ini akan membuat pengambil keputusan tenang. Jadi di sini tujuan paling krusial adalah memberikan informasi yang akurat nih. Dengan melihat profil risiko, pimpinan dapat memutuskan apakah akan melanjutkan suatu proyek, mengubah strategi, atau menghentikan aktivitas tertentu karena risikonya melampaui kemampuan organisasi. Kalau memang profil risikonya sangat tinggi, ya sebagian besar risikonya berada di level, kalau kita risk mapping itu ada di apa kok kuadran kanan paling atas merah. Sing- Dan risk capacity perusahaan itu jauh di bawahnya, tidak sanggup menahan atau mengelola risiko yang di luar kemampuannya, ya lebih baik tidak usah diambil. Jadi kembali lagi ini kepada risk appetite restoration ratio, tergantung kepada risk capacity-nya perusahaan, apakah sanggup mengelola risiko itu atau tidak sanggup atau menolak risiko itu. Jadi profil risiko ini sangat penting, ya, karena semua proyek, semua kegiatan itu ke depan kita harus tahu risikonya apa yang akan dihadapi. Jadi jangan bonek, ya. Pokoknya ambil keputusan sebodoh toing, ya. Risiko yang di depan itu apa? Tidak boleh begitu. Seorang practice manager, manajemen risiko itu harus proaktif, harus mengetahui risiko-risiko yang ada di depan, di masa depan seperti apa. Yang kedua, penentuan prioritas, prioritization. Organisasi memiliki sumber daya manusia, waktu, uang, ya, yang terbatas. Profil risiko membantu membedakan mana risiko yang bersifat kritis dan membutuhkan penanganan segera, serta mana risiko yang cukup dipantau. Jadi setelah kita identifikasi, kita melakukan analisa risiko, menghitung probability, dampak, kemudian kita petakan pada risk mapping. Nah, kita tahu tuh, ya, mana risiko yang menjadi prioritas kita. Jadi tidak semua risiko itu yang hijau-hijau kita tangani, direksi tangani, enggak, semua ada segmentasi. Biasanya direksi pengambil keputusan itu sangat peduli dengan risiko-risiko ketika kita risk mapping itu berada di wilayah merah, ya, kuadran kerja, atau tingkat risikonya inherentnya itu berada di antara 15 ke atas, 15 sampai 25. Atau kalau dipetakan itu ada di kuadran paling atas, ya, berwarna merah atau yang berwarna coklat-coklat gitu. Ya, itu biasanya menjadi prioritas, ya, direksi untuk bisa mengendalikan risiko itu. Yang ketiga, pemantauan efektivitas pengendalian. Setelah kita melakukan identifikasi, analisis risiko, evaluasi risiko, terus memutuskan opsi pemilihan, nah, mitigasinya, nah, kita pantau, kita review. Ini benar nggak sih, ya, bahwa kontrolnya, bahwa responnya, bahwa mitigasinya benar-benar efektif nggak mengendalikan risiko inherent itu. Kita berharap, ya, sistem pengendalian risikonya itu benar-benar efektif, bisa menurunkan tingkat risiko inherent menjadi tingkat risiko residual pada tingkat residual yang bisa diterima perusahaan, pada tingkat residual yang berada di bawah risk appetite atau risk tolerance perusahaan. Jadi harus dipantau nih di tengah jalan. Misalnya kalau kita buat Profesiko tahun 2026, kita buat Profesiko itu di akhir tahun 2025. Nah, sejak jalan bulan Januari, Februari sampai Desember itu kita pantau, kita monitoring dan review. Ini benar nggak sih ini mitigasinya efektif menurunkan tingkat risiko kedua? Benar nggak sih ini mitigasinya dilaksanakan atau tidak, efektif atau tidak, efisien atau tidak? Nah, itu harus dipantau setiap bulan. Dan itu harus berkoordinasi dengan risk owner dan PIC mitigasi yang ada di dalam profil risiko itu. Ya, jadi profil risiko menunjukkan apakah kontrol atau tameng yang dimiliki ini saat ini sudah memadai atau belum.
Jika suatu risiko tetap berada level tinggi, maupun sudah ada kontrak, nah itu ada sinyal bahwa prosedur atau mitigasi itu harus dievaluasi, diperbaiki. Nanti ada suatu tools perangkat yang disebut dengan penilaian ICT, Internal Control Testing. Nah, penilaian control testing yang penting adalah untuk menguji efektivitas mitigasi risiko. Kalau dia tidak efektif, maka harus ada tambahan mitigasi yang bisa menutupi ketidakefektifan mitigasi awalnya. Ya, itu harus dilakukan setiap bulan dengan para risk owner dan PSC mitigasi. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran risiko, risk awareness, dengan mendokumentasikan profil secara sistematis seluruh bagian organisasi memiliki bahasa yang sama dalam memandang ancaman dan peluang. Ini membantu membangun budaya sadar risiko di setiap level. Karena setiap unit itu kita minta untuk membuat profil risiko masing-masing. Kita tahu setiap unit pasti punya program kerja. Kita tahu setiap unit pasti punya KPI. Nah, penyusunan atau identifikasi risiko itu bisa dilakukan dengan pendekatan KPI, program kerja unit kerja, yang nanti hasilnya itu adalah profil risiko. Nah, kalau seluruh unit menerapkan atau menyusun profil risiko, maka seluruh unit itu artinya sudah mulai sadar bahwa banyak loh risiko-risiko yang akan memapar dia, banyak loh risiko-risiko akan menggagalkan program kerja unit kerja, akan menggagalkan pencapaian KPI dan lain. Nah, sehingga kalau itu dilaksanakan secara efektif, nah kita bisa pastikan bahwa unit kerja orang-orang yang SDM-nya sudah sadar dengan risiko. Ya, yang kelima, memastikan pencapaian sasaran. Karena ISO 31000 mendefinisikan sebagai dampak ketidakberhasilan terhadap sasaran. Nah, ini. Jadi, saya yakin setiap unit kerja perusahaan pasti ada sasaran. Sasaran ini dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk KPI, bisa target RKAP, bisa program kerja, bisa inisiatif strategis, bisa aksi-aksi korporasi, dan lainnya. Nah, untuk supaya sasaran itu berhasil dicapai, ya pasti ada risiko-risiko yang menghalanginya, yang menghambat, menggagal. Maka kita harus mengendalikan risiko itu. Ya, nah ini. Jadi semua fokus kepada sasaran. Jadi Anda kalau melakukan identifikasi jangan di luar sasaran, jangan di luar risiko-risiko yang di luar sasaran. Fokus sasaran Anda apa? Terus risiko yang mengganggu sasaran Anda itu yang mana? Nah, itu fokus Anda harus ke sana. Jangan yang risiko-risiko lain. Maka tujuan akhir profesional adalah untuk memastikan bahwa hambatan-hambatan, ancaman, risiko yang bisa mencapai target pesan dapat diidentifikasi dan dikelola sebelum menjadi masalah besar, sebelum menjadi masalah, sebelum menjadi penghancur, sebelum menjadi penggagal dari pencapaian target perusahaan ini. Nah, itu tujuannya, ya. Jadi ini adalah tujuan dari profil risiko. Tujuan penyusunan profil. Kalau semua risk owner paham dengan ini, saya yakin risk owner akan semangat. Oh, ternyata kalau saya bikin profil risiko ini untuk kepentingan risk owner di lini pertama, ya, bukan di lini kedua. Lini kedua hanya merasa happy kalau ya pencapaian sasaran di lini pertama, lini kedua, ketiga itu semua bisa tercapai. Tapi peran aktif, komitmen, dukungan itu kembali lagi fokus pada lini pertama, risk owner yang ada di lini pertama. Nah, dalam standar ISO 31000, profil risiko tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh beberapa komponen. Ya, apa aja sih yang ada di dalam profil risiko yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi risiko organisasi. Apa sih yang risiko yang memapar organisasi atau perusahaan? Taksonominya seperti apa? Nah, komponen ini membantu manajemen memahami tidak hanya apa risikonya, tetapi juga memahami bagaimana risiko tersebut dikelola atau dikendalikan. Nah, ini komponen-komponen ketika kita ingin menyusun profil harus ada apa sih minimal ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat profil risiko itu punya template register. Nah, template register untuk masing-masing perusahaan, industri, regulator kadang-kadang suka berbeda, tapi itu nggak apa, itu sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini kalau kita ingin menyusun profesi, kok kira komponen apa aja sih? Minimal ada, yaitu daftar risiko. Nah, ini yang terdiri dari
ada feed. Kalau kita lihat di template register itu ada feed, peristiwa, risiko, ada faktor penyebab, ada dampak. Nah, selain itu apa? Ada penilaian tingkat risiko atau dalam bahasa ISO-nya disebut analis risiko. Kita diminta untuk mengukur probability, mengukur dampak, ya. Nah, setelah itu kita tetapkan kriterianya. Nah, kriteria ini agar profesi memiliki makna harusnya harus membandingkan hasil analisa dengan standar yang ditetapkan, seperti ambang batas, threshold, dan kedua metode evaluasi. Yang keempat adalah selera risiko, respected. Nah, seperti ini contohnya kalau dalam penyusunan profesi adalah pada ukuran kriteria. Ukuran kriteria probability bagaimana, ukuran dampaknya gimana, itu harus ditetapkan merupakan bagian daripada expertise perusahaan. Nah, ini harus disiapkan dari awal dan itu bagian hasil penetapan RAS, Risk Appetite Statement yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan itu harus dievaluasi setiap tahun, ya, tergantung kepada size perusahaan dan risk capacity-nya perusahaan. Barangkali aja tahun ini risk capacity perusahaannya misalnya 1T, tiba-tiba tahun depan jadi 2T, 3T, dan itu perlu disesuaikan. Risk appetite-nya yang akan kita gunakan di dalam melakukan analisa risiko ini. Nah, terus yang kelima adalah profisiko itu harus terdiri dari pengendalian yang ada, assessing control-nya. Ya, jadi ketika kita melakukan identifikasi, ya, identifikasi itu outputnya adalah risiko, sebab, akibat. Nah, kemudian apa pengendalian risiko yang sedang dan telah dilakukan. Nah, itu harus ditulis, harus diungkap. Oh, peristiwa risiko ini yang sudah kita sedang atau telah kita lakukan mitigasinya adalah A, B, C, D. Nah, kemudian kita analisa, kita ukur. Kira-kira dengan existing control saat ini, kira-kira analisa risikonya seperti apa? Oh, ternyata menghasilkan probability-nya 3, dampaknya 4, jadi tingkat risikonya inherentnya jadi 12. Maka untuk menurunkan tingkat risiko inherentnya kita perlu mitigasi tambahan. Nah, ini prosesnya seperti dan ini saya sudah jelaskan pada webinar series manajemen series ya dari 1 sampai 7. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat penjelasan saya di konten uh, YouTube webinar manajemen series ya 1 sampai 7 yang membahas terkait dengan bagaimana kita melakukan proses risiko berbasis ISO 31000. Nah, ini harus kita sebut nih, harus kita isi dalam field template di sistem yang sudah kita siapkan terkait dengan existing control ini. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang melakukan atau menyusun profesiko? Nah, kalau BUMN itu kan mengacu kepada model 3 lini. Atau barangkali OJK juga sudah mengacu kepada penerapan model 3 lini. Atau ISO 31000 sendiri itu sebenarnya sudah mengacu untuk menerapkan penerapan model 3 lini. Jadi model 3 ini adalah pembagian tugasnya yang jelas antara lini pertama, lini kedua, tiga di dalam menerapkan ML. Jadi dengan pembagian tugasnya yang jelas ini, ya tidak main lempar-lemparan tugas. Ini tugasnya MR nih. Oh, ini kalau tentang risiko tugasnya MR. Oh, kalau tentang ini audit tidak. Tetapi sudah ada jelas. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel ini. Tabel ini merupakan penerapan model tinggi yang menurut saya sudah jelas ya pembagian tugasnya. Jadi antara lini pertama, lini kedua, ketiga, apa yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan manajemen. Nah, contoh untuk lini pertama, siapa aja sih yang ada di lini pertama? Ini bisa juga unit kerjanya bisa pemasaran, produksi, pelayanan, supporting, bisa divisi TI, TI, sektor, kantor cabang, kantor wilayah. Jadi Anda di depan yang melakukan proses bisnis perusahaan. Nah, kemudian apalagi dia melakukan proses risiko. Jadi lini pertama, risk owner di lini adalah yang pertama kali melakukan proses risiko dengan metode RCSA, Risk and Control Self Assessment. Jadi dia melakukan proses manajemen secara mandiri, secara self assessment. Karena ISO menganggap bahwa risk owner di lini pertama lah yang day to day menjalankan proses bisnis di perusahaan.
Karena menjalankan proses bisnis perusahaan, maka risk owner ini pertama yang tahu persis risiko-risiko apa yang dihadapi ketika menjalankan proses bisnis itu. Ya, bukan di lini kedua. Nah, lini kedua ini kan kayak itu terdiri dari unit MR, unit governance, unit compliance atau kepatuhan. Mereka ada di lini kedua. Jadi tidak terlibat langsung kepada proses bisnis yang dilakukan seperti yang ada di lini pertama. Jadi lini pertama lah yang pertama kali harus melakukan itu. Nanti hasilnya dari hasil asesmen itu nanti akan dimonitor, dievaluasi oleh lini kedua. Ya, yang ketiga, lini pertama itu melakukan monitoring dan plan. Nah, selain nanti dibantu sama lini kedua di dalam monitoring dan plan, lini pertama wajib memastikan profil risikonya apakah efektif mengendalikan risiko atau tidak. Yang keempat, menerapkan perangkat-perangkat risiko ya. Jadi LED, FRA, BCM, dan lain. Nah, nanti akan saya jelaskan ya perangkat-perangkat ini ya pada webinar-webinar yang lainnya. Semoga nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa apa diskusi atau belajar bareng ya dengan webinar dengan topik-topik perangkat-perangkat nanti di webinar-webinar lainnya. Yang kelima, menerapkan risk-based budgeting. Nah, ketika Anda menyusun RKAP, RJPP, nah Anda harus menyusun profil risiko yang bisa mengidentifikasi risiko-risiko apa yang bisa menggagalkan target-target di dalam RKAP atau RJPP dan sebagainya. Dan keenam, menentukan pengendalian internal utamanya. Jadi risk owner di lini pertama yang mengusulkan, merumuskan kira-kira pengendalian internalnya seperti apa, mitigasi seperti apa. Karena risk owner di lini pertama dianggap orang-orang yang mempunyai kompetensi, ya, karena sehari-hari dia melakukan proses bisnis ini, punya keahlian. Jadi dia tahu mana sih pengendalian utama internal yang paling bagus, ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ini adalah ya tugas dari risk owner di lini pertama. Tugas risk owner di lini kedua yang terdiri dari unit ML, unit kepatuhan, tata kelola adalah dia menetapkan bagaimana sih corporate risk strateginya. Bagaimana RAS-nya. RAS itu bisa risk capacity, risk limit, risk appetite, dan sebagainya. Itu ditetapkan setiap tahun. Disetujui oleh direksi. Kemudian setiap risiko yang ada di profesiku itu ditentukan KRA-nya, taksonominya seperti apa. Nah, alhamdulillah kalau untuk lembaga jasa keuangan bank, ya itu sudah ditentukan oleh OJK. Ada 9 jenis risiko. Jadi itulah yang dijadikan sebagai taksonomi risiko. Nah, kemudian menyusun enterprise profiling, monitoring, dan membuat laporan. Nah, laporan risiko ini diperoleh dari hasil ya penyusunan profesiko oleh risk owner di lini pertama. Tapi nanti lini kedua akan membantu melakukan validasi, monitoring, dan review. Nah, kemudian ya membuat kebijakan standar prosedur di bidang risiko. Jadi, lini kedua, unit ML itu membuat apa sih kebijakan ML-nya, bagaimana prosedur menerapkan proses risiko, misalnya sesuai dengan ISO 31000 dan sebagainya. Jadi perangkat-perangkat peraturan yang akan digunakan oleh lini pertama di dalam menerapkan manajemen risiko. Nah, kemudian lini kedua juga harus membangun sistem aplikasi MR-nya. Sistem informasi risiko ini sudah mandatori. Ya, OJK sudah memandatorikan bahwa kalau perusahaan ingin menggunakan MR, ya buatlah sistem informasi risiko ini. Karena kalau dibuat secara manual, itu sangat repot. Ya, konsolidasinya, rekapnya, ya, itu sangat wasting time, sangat makan waktu dan tenaga. Maka ya supaya bisa menerapkan risiko secara efisien, update tepat waktu dan sebagainya, maka sudah dimandatorikan seluruh perusahaan harus membangun sistem aplikasi MR ini. Nah, ini adalah tugas lini kedua. Jadi jelas kan, clear? Tugasnya lini pertama apa, tiga kedua apa. Nah, sekarang lini ketiga, tugasnya apa? Nah, lini ketiga ini terdiri dari audit internal atau bisa disebut unit SKY atau SPI atau DAI, Divisi Audit Internal. Ya, jadi dia melakukan audit internal untuk memastikan apakah lini pertama ini mendapatkan risiko enggak?
apakah lini pertama ini mereka risiko sesuai nggak dengan kebijakan standar prosedur, rasnya, ya risk appetite-nya, risk tolerance yang sudah ditetapkan oleh direksi yang sudah dibuat oleh lini kedua. Nah, ini dicek sama lini ketiga. Kalau kamu nggak buat atau menerapkan MR, nanti akan jadi temuan loh. Kalau kamu tidak menerapkan mitigasi yang kamu sudah usulkan, Anda jadi temuan loh. Nah, dan seterusnya. Nah, itu dilakukan pada saat audit rutin ke auditi yang merupakan dishonor di lini pertama. Baik itu di kantor cabang maupun di kantor wilayah. Nah, selain itu lini ketiga juga punya fungsi lain-lain, misalnya ICOFOR, ya, audit kepatuhan, audit dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas dari lini ketiga. Jadi enak kan? Sekarang sudah ada pembagian yang jelas, tugas di lini pertama apa, lini kedua apa, lini ketiga. Jadi tidak saling lempar-lempar tugas ya di dalam menerapkan MR. Nah, di dalam melakukan proses merisiko untuk bisa menghasilkan profil risiko, nah kita menggunakan komponen proses risiko yang ada di ISO 31000 tahun 2012 atau 2018. Nah, itu terdiri dari ya pembentukan konteks, risk assessment. Nah, risk assessment ini terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Nah, setelah kita melakukan assessment, kita menetapkan atau melakukan risk treatment atau pelaporan risiko. Hasil dari risk assessment, risk treatment ini nanti akan menghasilkan profil risiko yang harus kita monitor dan review secara berkala, bisa bulanan, tiap bulanan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian selama dalam melakukan risk assessment kita harus komunikasi nih kan, uh, konsultasi dengan risk owner, dengan PSI supaya memiliki kemampuan kapasitasnya yang memiliki persamaan persepsi sangat terkait dengan profil risiko, risikonya dan sebagainya. Ini harus komunikasi ya. Jadi antara lini pertama, lini kedua itu harus saling komunikasi, menyamakan persepsi kapasitas di dalam menyusun profil risiko. Dan kemudian akan dilakukan laporan. Nah, ini adalah ya ah, mekanisme atau metodologi proses risiko yang berbasis ISO 31000. Nah, seperti yang dikatakan di awal bahwa tujuan profil risiko adalah memitigasi risiko agar tercapainya sasaran. Sasaran itu apa sih? Nah, kalau dalam perusahaan, konteks-konteks organisasi perusahaan, sasaran itu bisa bentuk misi, visi, sasaran. Nah, sasaran ini bisa kinerja, target RKPI, program kerja, inisiatif strategis, banyak nih sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan organisasi. Nah, ketika sasaran sudah ditetapkan, pasti ada risiko-risiko yang akan mengganggunya, membatalkannya, menghalanginya ke depan. Nah, nanti kita akan membuat suatu proses berisiko ya dengan menetapkan konten eksternal, eksternal, permasalahan risikonya yang sudah kita putuskan ya terkait dengan ukuran kriteria ukuran dampak, probability, terus lingkup usahanya apa saja. Nah, kemudian kita identifikasi, kita tahu apa penyebab faktor risikonya, peristiwa risikonya sudah tahu, kemudian kita melakukan analisa risikonya, kita tentukan berapa sih probability dan dampaknya. Nah, kemudian setelah itu nah, kita melakukan kontrol. Existing control dan mitigasi. Existing controlnya apa selama ini dan telah dilakukan oleh series owner? Oh ini Pak. Nah selanjutnya kita melakukan analisa risiko, ya kita menentukan probability dampak, kita dapatkan tingkat risiko inherent, tingkat risiko inherent, kemudian bagaimana cara menentukan tingkat risiko inherent? Ya kita melakukan atau merumuskan mitigasi. Ya, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Sehingga apa? Dengan menyusun profil risiko, kita bisa mengendalikan risiko-risiko yang bisa mengganggu sasaran risiko, seperti halnya visi, misi, sasaran, terus kinerja KPI, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan sasaran biasanya yang dibuat atau ditentukan oleh perusahaan itu bisa RJPP, RKAP, visi misi, proses bisnis yang efektif, kontrak manajemen, KPI manajemen.
dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kawal supaya target LJPP, RKP, kontrak manajemen, KPI, proses bisnisnya yang dilakukan oleh seluruh risk owner di lini pertama itu bisa berjalan dengan baik dan optimal, mendukung pencapaian kontrak manajemen LJPP dan RKP. Proses bisnis efektif kalau risiko-risikonya bisa kita kendalikan. Nah, ini hubungannya ya gambar ya. Ini risk owner di lini pertama ya dan lini kedua juga harus melakukan HSA ya sesuai dengan sasaran yang ada di lini kedua dan lini ketiga. Nah, kemudian melakukan HSA, Risk and Control Self Assessment. Ah, apa aja sih yang dilakukan pada saat kita melakukan Risk and Control Self Assessment? Ya, bisa risk assessment, risk treatment, monitoring review. Nah, sehingga ini dengan melihat dari 9 jenis risiko utama. Nah, ini sebenarnya risikonya untuk lembaga jasa keuangan non bank yang sudah ditetapkan oleh OJK ya menurut PJK nomor 28 tahun 2005. Nah, kalau industri lain bagaimana? Nah, gitu kita serahkan kepada masing-masing industri. Ya, misalnya industri pertambangan, industri manufaktur, perdagangan. Nah, silakan. Ya, saya yakin teman-teman di industri itu tahu persis kira-kira risiko apa saja sih yang dihadapi oleh perusahaan. Dan itu dibuatkan suatu taksonomi risiko atau kalau sudah diatur oleh regulasi di masing-masing manufaktur, ya kita ikuti saja. Ya, kira-kira regulasi itu sudah mengatur nggak penetapan taksonomi risiko yang akan dihadapi oleh masing-masing industri. Nah, ini. Jadi kita melakukan proses risiko untuk mengidentifikasi 9 jenis risiko ini. Ya, dari 9 jenis ini kita dapatkan profil risiko. Nah, profil risiko ini kita yakini akan mengganggu pencapaian sasaran perusahaan. Nah, maka kita buatkan. Supaya mitigasinya efektif di dalam risiko, maka kita melakukan uji efektivitas mitigasi risiko dengan menggunakan penilaian ICT, Internal Control Testing. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian ICT nanti akan saya jelaskan pada webinar khusus ya. Bagaimana sih melakukan penilaian ICT? Karena waktunya nggak cukup kalau kita share atau diskusi di dalam webinar ini. Nah, ICT ini akan dilakukan oleh unit MR dan bekerjasama dengan risk owner dan PIC mitigasi risiko. Jadi ini mungkin bisa dibuat dalam satu FGD, focus group discussion, ya sehingga akan ada keterbukaan, disclosure, keterlibatan risk owner dan PIC mitigasi untuk melakukan penilaian efektivitas mitigasi risiko. Nah, kalau kita sudah yakin mitigasinya efektif, efisien, ya sehingga kita yakin bahwa sasaran perusahaan akan tercapai ya jadi perusahaan bisa mengendalikan 9 jenis risiko ini ya yang bisa mengganggu pencapaian ini kalau sudah bisa dikendalikan sampai pada tingkat residual yang bisa diterima perusahaan atau tingkat residual yang berada di bawah expected estimation, kita yakin probability peluang untuk bisa mencapai bahkan melampaui ya sasaran perusahaan bisa kita peroleh. Nah, ini hubungannya ya supaya teman-teman tahu secara holistik apa sih ngapain sih kita buat profil risiko capek-capek ya importnya banyak terus sasaran kita perusahaan kita seperti apa. Nah, ini manfaat ya untuk penyusunan profil risiko. Nah, sekarang kita dari tadi bicara pemilik risiko, risk owner. Sekarang konsepnya risk owner apa sih sesuai dengan ISO 31000? Jadi ISO 311 itu sudah mendeskripsikan pemilik risiko atau risk owner adalah individu atau identitas yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk risiko. Akuntabilitas ya dia harus melakukan proses bagaimana itu bisa dilakukan kepada pihak-pihak yang memerlukan ya. Nah, ini konsep menurut ISO ya 31000. Jadi pemilik risiko dapat diartikan juga sebagai pemilik sasaran. Nah, kalau di perusahaan kan ada unit setingkat seksi. Nah, kepala seksi juga punya sasaran. Ada unit setingkat cabang atau departemen. Nah, dia juga punya sasaran. Divisi juga demikian, apalagi setingkat korporasi. Jadi dia pemiliknya, pemilik sasaran. Ya, dan pada dasarnya berlaku untuk setiap tingkat organisasi struktural dan terdapat di seluruh proses bisnis
organisasi karena setiap orang dalam sini mempunyai sasaran kerja. Nah, inilah semangat kita menyusun profil ya bagaimana kita bisa mencapai mengendalikan risiko agar sasaran kerja ini tercapai. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa semua orang dalam organisasi harus menangani risiko ya agar sasaran kerja ini tercapai. Dengan demikian manajemen risiko menjadi tanggung jawab semua orang. Ya, bukan hanya lini kedua, tapi lini pertama, lini ketiga. Semua punya andil, punya kontribusi. Tapi untuk yang pertama kali yang menjalankan proses bisnis paling besar itu ada di lini pertama. Dan lini pertama ini yang kontribusinya sangat besar di dalam menerapkan MR, di dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Nah, ini segmentasinya ya, risk owner. Kalau Anda pemilik risikonya direksi dan komisaris ini tidak bisa dikatakan risk owner, tapi pada level sasaran perusahaan. Karena Dewan Direksi dan ini adalah pemilik saham perusahaan yang secara umum. Kalau di tingkat divisi, ya dia punya juga sasaran divisi. Ya, ini maka risk owner-nya kepala divisi. Kalau sasarannya departemen, departemen ini kan punya sasaran juga, punya KPI juga, punya job desk juga. Nah, ini maka risk owner-nya KDF, ya kepala departemen. Nah, kepala seksi juga punya sasaran, ya punya job desk, punya KPI, ya. Nah, ini juga maka pemilik risikonya adalah proses. Jadi ini jelas. Nah, jadi kita minta semua pemilik risiko ini harus menerapkan proses merisiko supaya mengamankan sasarannya masing-masing. Bukan hanya masing-masing ya, juga harus mengolah sasaran perusahaan, sasaran divisi secara bersama, kolektif, gotong royong. Jadi merisiko itu sebenarnya melakukan asas gotong royong, nggak bisa. Pola seksi aja yang melakukan nggak bisa, departemen aja. Ini saling gotong royong nih, kolaborasi. Ya, karena pada akhirnya kita itu harus bisa mendukung pencapaian sasaran perusahaan di mana pemilik risikonya atau seniornya adalah direksi dan inventaris. Nah, ini jelas hierarkinya. Ya. Nah, ini ada coach dari saya berdasarkan pengalaman saya menerapkan MR. Penerapan MR yang efektif dimulai dari kesadaran dan komitmen lini pertama, risk owner yang ada di lini pertama yang memiliki potensi, memahami proses bisnis, dan integritas nih. Hati-hati integritas nih. Sepandai-pandainya seorang praktisi, kalau dia nggak punya integritas, artinya apa? Nanti risikonya tidak akan didisclose. Ada cheating di situ. Menyembunyikan risiko. Tidak jujur. Bahaya nih. Makanya harus punya integritas yang tinggi untuk menekan proses risiko yang efektif. Tanpa komitmen lini pertama. Kenapa lini? Karena lini pertama adalah lini yang sebagian besar proses bisnis perusahaan itu dilakukan oleh lini pertama. Yang berproduksi, pelayanan, ya, dan keuangan, dan sebagainya itu semuanya ada di lini pertama. Jadi kalau kontributornya 80%, 50% yang melakukan proses bisnis perusahaan itu tidak komit, wah udahlah, saya yakin ya penerapan risikonya tidak efektif. Jadi sekali lagi, risiko sangat tergantung kepada komitmen dukungan lini pertama. Oke? Nah, sekarang kita tadi bicara RCSA. RCSA itu apa sih? Suatu proses manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, proses risiko, perlakuan risiko, serta monitoring risiko, progres pelaksanaan mitigasi risiko yang dilakukan secara mandiri dan efektif, serta dapat memastikan reasonable assurance pencapaian tujuan sasaran. Nah ini secara mandiri, self-assessment. Ya, jadi risk owner ini pertama itu melakukan assessment manajemen risiko dengan menggunakan mungkin kebijakan MR, SOP, RAS-nya yang sudah dibuat oleh ini kedua. Nah, ini. Nah, teknik penerapan SAS-nya gimana? Misalnya kita menyusun profil risiko, nih, identifikasi. Kita bisa workshop, mengundang para pakar yang tahu persis tentang risiko itu, mengundang seluruh risk owner. Nah, kita workshop, yuk kita identifikasi rame-rame. Berbagi kompetensi, berbagi pengalaman, ya supaya kita bisa melakukan identifikasi, kita bisa merumuskan mitigasi secara efektif karena dengan kompetensi kita bisa menetapkan mitigasi. Jangan undang orang yang tidak kompeten untuk bisa merumuskan mitigasi.
itu akan menjadi bumerang dan tidak efektif. Nah, kemudian atau bisa juga kita mengirim kuesioner ya kepada para ahli. Ini tolong dong bantu kira-kira bagaimana sih menyusun profil risikonya, bagaimana mitigasinya, bagaimana. Atau melakukan proses manajemen risiko secara mandiri nih melalui sistem informasi risiko. Series owner, buka akses SMR, dengan tik sendiri, melakukan identifikasi sendiri, ya, atau dengan manual. Nah, ini banyak cara. Nah, penyusunan profil risiko itu dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang tadi saya katakan. Misalnya, oke, saya mau identifikasi risiko mulainya dari mana ya? Saya bingung nih ya. Maka salah satu tugasnya atau salah caranya adalah, lah kita kan punya sasaran. Unit kita punya sasaran, perusahaan punya sasaran. Ya kita mulai aja dari situ. Ya, kita mulai dengan, kira-kira ada nggak risiko-risiko yang bisa mengganggu KPI unit kita? Ada nggak risiko-risiko yang mengganggu KPI perusahaan? Ada nggak risiko-risiko yang mengganggu inisiatif strategi? Ada nggak eh, risiko-risiko yang bisa mengganggu program kerja kita dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Starting point untuk melakukan identifikasi itu banyak dari angle yang mana nih. Tapi kita perhatikan kita mulai dari sasaran kita. Apakah sasaran kepala seksi, sasaran divisi, sasaran korporasi. Jadi aneh kalau ada reseller bilang, wah saya nggak punya risiko, nih, saya nggak ada, itu bohong. Berarti dia tidak mengerti risiko di unit kerjanya atau dia sengaja menyembunyikan risikonya. Nah, itu bahaya. Jadi teman-teman, risiko yang memapar sasaran Anda itu sangat banyak. Ya. Ratusan, bahkan ribuan kalau memang kita memang mau mendisklose semuanya. Nah, identifikasi juga bisa dengan menggunakan LOB, List of Business. Misalnya, untuk perusahaan asuransi ini punya produk asuransi kredit. Kira-kira ada nggak risiko-risiko yang bisa mengganggu proses bisnis asuransi kredit? Misalnya kita punya produk pemerakitan mobil. Ada nggak risiko-risiko yang bisa mengganggu proses bisnis perakitan mobil? Sehingga kalau ada risiko itu muncul, maka kita nggak bisa melakukan proses perakitan mobil dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan LOB, COB. Atau berdasarkan proses bisnis, misalnya di asuransi. Kalau kita ingin melakukan asuransi, berarti ada beberapa proses bisnis yang harus kita lakukan. Contohnya underwriting, klaim, subrogasi. Nah, pada saat kita melakukan subproses atau proses underwriting, ada nggak risiko-risiko yang mengganggu proses underwriting? Ya, contohnya misalnya ada kesalahan underwriting atau kesalahan menggunakan data dokumen. Itu salah satu bentuk contoh jenis risiko yang ada pada proses bisnis underwriting. Ada juga berdasarkan direktorat, ya, ada direktur SDM. Kira-kira direktorat ini punya sasaran apa dan ada nggak risiko-risiko yang bisa mengganggu. Direktorat TI, ya, ini kira-kira punya sasarannya apa dan risiko-risikonya apa yang memaparkan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti gambar tadi ini untuk teknik identifikasi dengan pendekatan apa, ini kita bisa lihat ya. Bisa dengan pendekatan sasaran, inisiatif strategis, LOB ini untuk asuransi ya. Kalau untuk manufaktur lainnya, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu kira-kira proses bisnisnya atau LOB-nya seperti apa. Nah ini, ya kemudian kita identifikasi, kita tentukan risikonya, kita tentukan sebabnya melalui proses root cause analysis, kemudian dampaknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini kita melakukan uh, identifikasi dengan pendekatan berbagai sasaran. Ya. Nah, bagaimana kita menyatakan bahwa ini termasuk risiko yang utama, top risk-nya. Jadi setelah kita melakukan identifikasi, ya, melakukan risk assessment, melakukan risk treatment, ya, dan kita punya daftar risiko banyak, kemudian kita ditentukan, kita ditanya, ini risiko utama perusahaan yang mana, top risk yang mana. Nah, untuk bisa menentukan suatu risiko menjadi top risk atau risiko utama perusahaan, ini mungkin bisa dilihat atau diteliti satu berdasarkan kriteria-kriteria di bawah ini. Ini antara lain ya. Misalnya memiliki tingkat risiko yang tinggi, misalnya nilai tingkat risiko inherennya itu antara 15 sampai 25, atau risiko itu memiliki dampak risiko inheren pada level 4 atau 5, atau risiko tersebut memapar seluruh unit kerja atau sifatnya serius. Ya, banyak kriteria ya yang bisa
risiko itu dijadikan sebagai risiko utama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini ada taksonomi risiko yang kalau kita industri lembaga jasa keuangan bank itu sudah diatur oleh POJK nomor 28 POJK tahun 2025. Jadi lembaga jasa keuangan bank tidak pusing-pusing lagi nih yang merumuskan apa sih taksonomi risiko perusahaan. Nah, Nah, ini OJK sudah membantu. Ada 9, ada risiko strategis, kredit, hukum. Nah, risiko strategis apa? Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Misalnya risiko-risiko yang terjadi ketika kita membuat RCPP, RKAP, ASI korporasi, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari risiko strategis. Kemudian risiko kredit, risiko kredit kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban. Jadi mitra kita ya itu gagal memenuhi kewajiban kita. Misalnya kita punya bisnis dan bisnis itu bekerjasama dengan mitra usaha. Nah, mitra usaha ini nggak bisa bayar. Nah, ini risiko kredit. Atau kalau di perbankan ya bank ngasih kredit kepada debitur. Nah, debitur ini kesulitan untuk membayar kreditnya, cicilannya. Nah, ini masuk risiko kredit. Itu contoh-contoh. Nah, risiko hukum, risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau pelemahan aspek hukum, misalnya perusahaan tidak etis menjalankan bisnis ya, sehingga merugikan tertanggung konsumen nasabah. Nah, nasabah ini mengajukan tuntutan hukum atau SOMAS. Atau ada mis-selling, anda di dalam melakukan proses marketing pemasaran menjanjikan benefit-benefit kepada nasabah, ternyata pada praktiknya tidak dipenuhi. Nah, ini bisa menimbulkan risiko hukum tuntutan. Nah, risiko operasional, risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, internal eksternal yang mempengaruhi operasi perusahaan, termasuk uh, kegagalan di dalam menjalankan teknologi TI. Nah, risiko operasional contohnya misalnya ada kelalaian SDM kita sehingga menimbulkan dampak yang kurang bagus kepada perusahaan. Ada juga contoh risiko terkait dengan gangguan, gangguan. Ya, ini yang berasal dari lingkungan eksternal. Gangguan itu misalnya natural hazard, bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Atau di bidang TI terjadi cyber attack atau ada regulasi-regulasi yang atau pesaing-pesaing yang bisa mengganggu pencapaian sasaran tinggi. Nah, ini termasuk contoh dari risiko operasional. Nah, risiko pasar misalnya risiko pada posisi aset, liability, ekuitas, dan atau rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar. Nah, ini misalnya sekarang lagi adanya dampak perang AS Israel dengan Iran yang bisa menyebabkan nilai dolar naik, nilai rupiah terdepresiasi dalam, suku bunga mulai naik, harga BBM naik. Nah, ini risiko pasar. Dengan BBM naik, suku bunga naik, ini kan berpengaruh kepada pendapatan investasi perusahaan. Misalnya investasi juga kurang beruntung, kurang memenuhi target investasi karena memang suku bunganya ya dan lain-lainnya itu terjadi perubahan yang sifatnya negatif terhadap hasil investasi perusahaan. Ada risiko kepatuhan. Nah, ini adalah akibat perusahaan tidak mematuhi, tidak comply, tidak melaksanakan peraturan perundangan dan tuntutan yang berlaku bagi perusahaan. Misalnya dari regulasi dari OJK kita langgar. Misalnya ada regulasi dari Pemda, dari regulator ya, lainnya kita langgar. Nah, ini akan menjadi risiko kepatuhan. Atau risiko kepatuhan itu adalah melanggar ketentuan internal sendiri. Kita punya kebijakan SOP kita langgar. Nah, ini risiko kepatuhan. Risiko asuransi, risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, underwriting, penetapan premi, atau kontribusi penggunaan reasuransi dan atau penanggulangan klaim. Nah, ini untuk yang asuransi ya. Kalau yang non asuransi ya monggo dipakai seperti apa yang bisa berdampak kepada perusahaan di masing-masing industri. Nah, ini risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Jadi perusahaan nggak bisa memenuhi kewajibannya. Misalnya kita bekerja dengan vendor. Nah, vendor setelah pekerjaan selesai, nah ternyata perusahaan nggak bisa bayar vendor karena arus kasnya negatif, misalnya nggak punya duit. Atau kita asuransi nih ketika terjadi klaim. Nah, asuransi perusahaan asuransi tidak bisa membayar klaim ya karena nggak punya duit yang liquid dan sebagainya. Nah, ini termasuk contoh dari risiko likuiditas. Nah, risiko reputasi. Nah, ini sangat berbahaya nih karena terkait dengan medsos, terkait dengan alat komunikasi yang saat ini berkembang sangat tinggi ya, yang bisa berpengaruh pada risiko reputasi. Jadi, risiko reputasi adalah terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Jadi dengan adanya berita-berita negatif di medsos, di berita resmi, misalnya terjadilah kasus korupsi di PT X. Nah, itu pasti akan menimbulkan risiko reputasi. Atau misalnya ada berita terkait, oh pelayanan perusahaan X kurang bagus, tukang bohong, ya tidak memenuhi janji. Nah, ini akan menimbulkan risiko reputasi. Nah, ini adalah 9 jenis risiko yang akan memapar ya perusahaan-perusahaan yang berada di LPPD, ini lembaga perasuransian, penjaminan dan dana pensiun. Jadi PJK nomor 8 ini adalah tentang pengadaan di LPPDP, perusahaan perasuransian, penjaminan dan dana pensiun. Nah, perusahaan-perusahaan ini akan terpapar dengan 9 jenis risiko ini yang sudah dikaji dan ditetapkan oleh OJK. Jadi enak kalau OJK sudah membantu membuat taksonomi risiko bagi perusahaan, nah kita tidak pusing-pusing lagi nih merumuskan taksonominya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat atau menjalankan siklus RCSA? Yang seperti tadi kan, kalau kita, karena profesiko itu kan dihasilkan dari proses RCSA. Nah, kita harus paham nih, apa aja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan RCSA. Nah, ini kita mulai dari perencanaan. Ya, kita mengumpulkan perencanaan, misalnya kita membuat Profesiko di tahun 2026. Nah, kita rencanakan, kita panggil ya para risk owner, pada PIC mitigasi, ya kita rencanakan kapan kita lakukan identifikasi dan sebagainya. Nah, maka setelah itu kita lakukan identifikasi dan analisis. Nah, proses risiko ini kita ngacu kepada ISO 31000. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi risiko dan kontrol mitigasi. Kita tentukan resisi kontrolnya apa dan mitigasi tambahnya apa nih. Ya, kemudian kita sahkan. Jadi profesiko itu harus kita sahkan, kita tetapkan dan pemesanan profesiko hanya cukup sekali, khusus untuk profesiko utama. Profesiko profesiko unikir juga bisa setahun sekali ya bisa. Jadi itu kita tetapkan di akhir tahun misalnya. Oke ya, kita menetapkan risiko di tahun 2026 untuk RKP tahun 2026. Kita identifikasi bersama solusi owner, kita rumuskan, dapatlah profesi utama RKAP. Nah, kemudian kita sahkan. Nah, kita sahkan ini bisa melalui FGD atau kita melalui namanya komite manajemen risiko KR. Jadi kalau perusahaan yang sudah mature itu biasanya memiliki organ pengresiko yang disebut dengan Komite Manajemen Risiko. Dan ini sesuai juga dengan PJK nomor 28 ya dan Permen nomor 2 KBUMN. Jadi kita diminta untuk bisa menetapkan atau memiliki komitmen risiko yang salah satunya bisa menetapkan mengesahkan profesi utama RKAP ini. Nah, kemudian setelah kita tetapkan ya kita harus eh, monitor review setiap bulan berkala ya. Ini gimana nih Ruswaner, risikonya mitigasinya gimana, udah sejauh mana nih ya, efektif nggak untuk menurunkan tingkat risiko ilahnya. Dan ini akan dilakukan melalui penilaian ICT, internal control testing. Nah, setelah penilaian kita sudah buat sampai akhir tahun Desember 2026 atau 2027, nah maka kita laporkan.
Nah, ICT ini bagusnya dilakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada laporan profesiko, updating profesiko, dan laporan hasil penilaian ICT yang kita sampaikan ke direksi. Supaya direksi juga ikut memantau secara aktif. Jadi kalau ada resource yang males-malesan, tidak menerapkan ML, ini akan terpantau nih, akan kena teguran ke direksi oleh direksi pengurus atau manajemen. Kamu bulan ini kok nggak melakukan mitigasi ya, padahal janjimu melakukan mitigasi pada bulan ini, bulan ini. Dan kayaknya kurang efektif loh ya mitigasinya. Nah ini akan dinilai oleh pengurus. Maka kita harus melaporkan updating profesi utama dan laporan penilaian ICT setiap bulan kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa ya triwulan juga nggak apa-apa. Tapi harus dilakukan secara kontinuer. Nah, setelah itu kita buat laporan. Nah, laporan ini juga harus kita serahkan kepada, kita tembuskan kepada unit audit sebagai lini ketiga. Jadi lini tiga ini memastikan, oh, si Risono benar nggak nih menerapkan ML? Oh, Risono ini benar nggak melaksanakan mitigasinya untuk menyelesaikan residual. Jadi lini ketiga ini kan membantu karena lini ketiga ini punya instrumen audit, bisa terjun langsung, bisa mengaudit langsung auditor atau ownernya. Jadi lini ke satu, kedua, ketiga harusnya berkolaborasi, kerjasama semangatnya bagaimana mengendalikan risiko korporasi, bukan sendiri-sendiri. Makanya saya bilang, ya pendapat ML ini harus berajas gotong royong, ya harus saling membantu, nggak bisa silo, ya harus terintegrasi. Nah ini. Nah, sekarang hubungannya RCSA dengan saham perusahaan bagaimana? Ya, ini contoh. RCSA ada penyusunan profesiko, dimulai monitoring, ya. Kita sudah melakukan profesiko, menetap psiko, ya kita monitoring. Nah, ini biasanya kalau nyusun ini profesiko biasanya dilakukan di akhir tahun Oktober November ketika RKAP akan disusun. Jadi berbarengan nih RKAP ya dengan penyusunan profesiko utama berbarengan. Kemudian setelah disusun ditetapkan oleh direksi RKP-nya, maka kita harus monitoring nih. Ya, nah ini terus dilakukan dari Januari sampai Desember monitoring, terus menguji ya efektivitas melalui penilaian ini dilakukan nih setiap bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Sampai kita memastikan bahwa seluruh profesi itu efektif benar-benar mengendalikan risiko ya pada tingkat yang bisa diterima perusahaan sehingga profesi itu efektif untuk bisa mencapai sasaran perusahaan. Nah, selama Januari Desember kita melakukan penilaian ICT, kita melakukan kontrol mitigasi dari ICT itu nanti kita kelihatan mana mitigasi yang efektif, mana tiga, apakah perlu tambahan mitigasi atau lainnya. Nah, ini kita lakukan kontrol terus. Ya, kita melakukan monitoring, review setiap berkala. Nah, setelah mendapatkan risiko sudah efektif, maka kita akan melahirkan suatu risiko yang berkualitas dan efektif. Nah, risiko berkualitas dan efektif ini bisa meningkatkan probability pencapaian sasaran. Jadi probabilitasnya semakin besar. Target sasaran kita tercapai kalau kita sudah melahirkan namanya profesiko yang berkualitas dan efektif. Nah ini rangkaian RCSA atau penyusunan profesiko ya yang berkorelasi positif dengan pencapaian sasaran perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi saya udah sering bilang ICT, internal cost. Seperti apa sih? Ini memang perlu sesi tersendiri ya. Nanti akan saya jelaskan pada webinar berikutnya terkait dengan bagaimana sih cara melakukan penilaian ICT. Jadi hasil profisiko yang berhasil, yang profisiko yang merupakan hasil dari RCS atau down bottom up, yang berupa nanti profisikonya dari risiko utama RKP, risiko utama program bocor, risiko utama dan sebagainya nih atau bahkan dari action plan yang didasarkan dari uh, monitor dan penetapan KRI ya atau nah ini semua profil risiko yang ada mitigasinya atau action plan-nya ini harus dinilai efektivitasnya. Nanti yang kita nilai itu ada komponen disebut test of performance TOP. Nanti juga ada TOD. Nah, TOD itu ada tiga kalau nggak salah komponennya mulai dari relevansi, segregation, dan satu lagi ada tiga. Nah ini nanti diuji nih ya sama tracking ya tracking. Jadi mitigasi itu bisa kita tracking.
Nah, ini nanti akan saya jelaskan pada web berikutnya tentang penilaian ICT. Nah, dari penilaian ICT kita tahu mana mitigasi yang efektif, mana yang tidak efektif. Nanti dari hasil penilaian ini kita dapatkan ICT level atau skor. Nah, skornya 1 sampai 5. Semakin tinggi skor ICT, semakin tidak efektif. Semakin rendah skor ICT, semakin efektif. Ya, dari sini ICT ini nanti kita dapatkan action plan tambahan AOI, Area of Improvement. Nah, area of Improvement ini muncul karena kita anggap mitigasi sebelumnya yang sudah direncanakan tidak efektif, maka kita perlu tambahan mitigasi tambahan. Nah, mitigasi tambahannya juga harus kita monitoring, kita evaluasi setiap bulan. Ini benar nggak Anda lakukan? Ini efektif nggak Anda tilak? Nah, ini untuk memastikan saja ya supaya uh, action plan, mitigasi plan ini ya bisa benar-benar mengendalikan risiko perusahaan. Nah, nanti kita laporkan ICT ya setiap bulan atau triwulan kepada direksi atau pengurus. Nah, ini clue lagi dari saya. Peranan dan komisi kawasan, peranan komitmen risk owner dan PSC mitigasi sangat besar dan meningkatkan efektivitas berisiko untuk menilai tingkat risiko perusahaan pada tingkat risiko yang diterima perusahaan dan yang dapat mencapai sasaran perusahaan unit kerja. Ini sekali lagi yang menentukan keberhasilan efektivitas penerapan ML itu risk owner dan PIC mitigasi. Tanpa komitmen ini dari mereka nih ya udah MR tidak ada artinya. MR tidak berfungsi dengan baik. MR tidak bermanfaat untuk bisa membantu pencapaian sasaran perusahaan. Nah, Sam, bagaimana sih strateginya supaya Profisiko ini efektif? Nah, ini ada beberapa ya, antara lain ya. Pertama, meningkatkan kompetensi di bidang kompetensi SDM di bidang ML. Nah, risiko akan efektif kalau didukung dengan kompetensi dan integritas SDM. Nah, itu camkan itu. Ya, jadi nothing ya kalau kita mereka AMR ternyata tidak didukung dengan SDM yang kompeten dan berintegritas. Yang kedua, menjadikan efektivitas profesi sebagai parameter KPI. Nah, kita masukkan nih ya harus masuk ke KPI supaya ada tanggung jawab dari si risk owner. Kalau bisa bobotnya digedein. Dan kalau bisa nanti penilaian KPI-nya ini berpengaruh langsung kepada satu ya kenaikan gaji, berpengaruh pada karir, berpengaruh pada bonus. Supaya si risk owner ini aware. Jangan sampai Anda masukkan parameter bobotnya kecil. Ya nggak dianggap itu sama risk owner. Ya, kecil ini ngapain gua ini lebih baik saya nyari yang bobotnya besar. Nah itu masukan. Jadi salah satu penelitian dengan bobot yang signifikan yang membuat si series online itu aware, peduli, komit. Ya, tiga menjadikan risiko sebagai program kerja. Nah ini disebut dengan RKP berbasis risiko, risk based budgeting. Jadi semua program mitigasi risiko itu masuk dalam program. Kalau sudah di lock di dalam program RKAP, maka kita mendapat dukungan penuh dari risk owner dan dari direksi. Karena kalau sudah masuk menjadi program kerja itu akan dipantau oleh seluruh komponen perusahaan, mulai dari BOC, BOD, pemegang saham pun akan memantau. Jadi kita tidak bisa memilih. Yang ketiga, menjadikan risiko sebagai, atau yang keempat, menguji efektivitas risiko dengan melakukan penilaian ICT. Nah, yang tadi saya katakan, harus diuji. Jangan Anda asal bunyi, oh saya menetapkan mitigasi A, B, C, D, tapi setelah kita uji nggak efektif atau nggak diuji. Ya, harus diuji efektivitasnya. Bagaimana Anda bisa tahu usulan mitigasi personal ini efektif mengendalikan risiko. Nah, ini maka harus diuji. Yang kelima, melakukan monitoring dan review proses secara berkala oleh owner dan unit ML. Nah, ini profil risiko dirumuskan, ditetapkan di akhir tahun, kemudian ditetapkan di awal tahun. Nah, dari Januari sampai Desember itu harus dimonitor, harus direview aktif. Dan itu harus kita laporkan hasil review itu kepada direksi. Supaya direksi secara aktif bisa memantau. Ini risiko utamanya udah sampai mana nih? Efektif atau tidak nih? Sehingga nanti akan dapat
turn from the top ya dari pengurus atau dari direksi agar profesiko itu lebih efektif. Nah, kemudian membuat reward and punishment. Nah, kita adakanlah misalnya manajemen risiko award. Kita kasihlah nih teman-teman dishonor yang benar-benar efektif pada risikonya sehingga sasaran KPI, unit kerjanya, korporasinya, perusahaan itu tercapai. Kita kasih reward. Dan kita kasih punishment bagi dishonor yang gagal, lalai, tidak komitmen untuk mengelola risikonya melalui risiko yang sudah ditetapkan. Nah, tujuh, melakukan audit internal kepada seluruh auditi ya dan memastikan bahwa si auditi atau si ini benar-benar menerapkan MS yang efektif sesuai dengan kebijakan SOP limit yang sudah dibuat ditentukan oleh atau dibuat oleh lini kedua yaitu unit ML. Nah ini ya ini tujuh masih banyak lain sih strateginya. Jadi teman-teman semua kalau ingin profesikonya di perusahaan yang Anda minimal menerapkan strategi ini. Insya Allah ya, kalau kita benar-benar melakukan ini, profil risiko Anda akan efektif mengendalikan profil risiko utama perusahaan yang bisa ujung-ujungnya adalah kita bisa memastikan bahwa sasaran perusahaan berupa KPI, berupa inisiatif strategis, berupa program kerja, ya dan lain-lainnya bisa tercapai. Kalau sasaran tercapai, siapa yang happy? Lini pertama happy, lini kedua happy, lini ketiga happy. Yuk, mari kita melakukan MR secara gotong royong, punya kesadaran tinggi, karena profil risiko ini membantu ya lini pertama, lini kedua untuk mencapai sasaran. Jadi jangan membuat paradigma ya bahwa ML ini menambah nama kerjaan, bukan. Penerapan ML ini justru sebagai alat yang efektif yang bisa membantu Anda di lini pertama, lini kedua, lini ketiga untuk bisa mencapai sasaran perusahaan. Kalau sasaran sudah tercapai, sasaran perusahaan tercapai, ya pasti Anda akan dapat bonus, Anda akan kenaikan gaji, ya nggak, dapat insentif dan lainnya. Jadi semuanya happy. Saya kira demikian penjelasan saya bagaimana menyusun profesi efektif. Semoga berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.